Halo Tribuners, kita kembali lagi di Teman Ngobrol, Ruang Dialog untuk Bertumbuh. Oke Miss, kita hari ini special edition. Kenapa tuh? Benar Joy, benar Tribuners, teman-teman Tribuners. Hari ini kita ada special edition, kita akan bedah buku. Buku kali ini judulnya adalah The Let Them Theory dari Mel Robbins. Mel Robbins. So buku ini sangat menarik Joy dan sangat aplikatif dengan kehidupan sehari-hari kita. Ini bukunya teman-teman. Dapatkan di e-commerce sedekah atau di Gramedia deh. Gramedia. Nggak apa-apa. Kita teman. Kita besti dengan Gramedia. Satu perusahaan kita Miss. Di toko buku terdekat atau Gramedia ya. Oke. Buku ini sangat ringan Joy dan sangat aplikatif dengan kehidupan sehari-hari kita. Karena di kehidupan yang sekarang Joy, tidak dipungkiri kita banyak berusaha untuk mengontrol agar hasil akhirnya itu sesuai yang kita inginkan. Kita berpikir seperti itu. Dan somehow di proses pengontrolan itu kita merasa sangat nyesek, kesel, marah, bisa merasa tidak puas dan kita jadi lupa bahwa sebenarnya hasil yang bagus itu harusnya diikuti oleh proses yang bagus kan. Benar. Nah, dan proses yang bagus itu sebenarnya pembelajaran. Oke. Jadi tadi ya teman-teman Tribuners, tadi saya ada ngobrol dengan Joy. Oke, saya ambil beberapa ini di awal ya. Saya ambil contoh dari anak saya sendiri. Jadi tahun ajaran ini kebetulan Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu menjor-jorkan banget tentang OSN ya, atau Olimpiade Seni Nasional. Betul. Jadi, kebetulan di sekolahnya diadakanlah penyaringan siswa. Sorry Miss, Olimpiade Sains Nasional. OSN ya, Olimpiade Sains Nasional. Oke. Jadi di sekolahnya diadakan penyaringan untuk peserta yang akan mewakili sekolahnya. Nah, pada saat itu anak saya itu terfilter di bagian sains IPA. Jadi ada dua, ada matematika maupun IPA. Nah, pada dasarnya jadi saya dihubungin oleh kepala sekolah dan ditanya nih bersedia nggak, karena karantina dan pelatihan itu sangat kuat, sangat ketat gitu ya. Nanti bakal setiap hari Sabtu, tidak boleh libur, orang libur dia nggak akan libur, dan itu sangat banyak yang akan dipelajari. Jadi pada dasarnya anak saya ini kebetulan sangat lebih bagus, menurut saya sangat kuat di matematika. Jadi setelah ngobrol sama kepala sekolahnya, matematika nilainya bagus sih untuk penyaringan. Tapi kami sangat butuh peserta yang bisa IPA. Dan ini salah satunya bisa IPA. Mumpuni. Gitu. Jadi akhirnya semua ini pasti saya kembalikan ke Stanley ya, ke anak saya. Saya bicara bahwa kalau dia ambil mate, dia sebenarnya punya lebih banyak peluang. Potensi, yes. Untuk menang tentunya. Tapi ini kembali ke kamu. Jadi setelah dia berpikir dan mengevaluasi, akhirnya dia memilih untuk stick untuk biologi. IPA. Sedangkan IPA itu ada biologi, fisika, kimia. Nah, anak saya itu kelas 4. Jadi dia mempelajari biologi, fisika, kimia dan berserta bahasa Latin anak SMP 1. Jadi itu naiknya 3 kali lipat. Naik levelnya 3 kali ya. Sedangkan kalau di IPA mungkin karena dia suka, dia sudah levelnya sampai di sana. Dia sudah bisa algebra istilahnya gitu, sampai walaupun dia di SD 4 gitu. Padahal sebenarnya sebagai orang tua saya tahu dia lebih bagusnya di mate. Tapi saya nggak mau proses dia mengambil keputusan ini saya terlalu mempengaruhi. Dan akhirnya walaupun nanti saya benar, akhirnya dia malah tidak berani mengambil keputusan nanti di masa depannya. Jadi let him choose. Saya membiarkan dia untuk memilih, karena ketika anak diajak untuk memilih, mengambil keputusan, dia akan lebih bertanggung jawab atas pilihannya. Dan benar saja di karantina prosesnya luar biasa, Miss. Yes. Benar. Jadi anak kelas 4 SD itu belajar lensa, cermin sembung, cermin cekung, energi kinetik, mekanik, semuanya. Tapi dia nggak bisa ngeluh kan, karena itu keputusan dia. Pilihan dia.
So ketika sebagai orang tua, saya dengan ikhlas membiarkan dia untuk memilih, akhirnya dia mendapatkan proses yang lebih baik dalam pengambilan keputusan. Dan proses ini Joy, akan memberikan dia insight bahwa nextnya ini bukan keputusan yang benar atau salah. Sebenarnya pada dasarnya tidak ada keputusan yang benar atau salah. Sampai keputusan itu dijalankan kan? Yes. Oke. Tapi yang saya dapatkan dan anak ini dapatkan adalah dia berani mengambil satu keputusan. Sebagai orang tua, kita move back, kita menurunkan ego kita dan mundur dan membiarkan mereka untuk mengambil keputusan. Let them choose. Nah, jadi kan pertanyaannya dari teman-teman, jadi Miss kenapa ya? Miss sudah tahu dia bakal kesulitan. Kesusahan. Nah, why? Kenapa masih biarkan dia? Padahal kalau dibiarkan dia memilih mate, dia akan lebih enjoy, dia akan lebih dapat, dia bahkan potensinya lebih besar. Untuk kali ini karena saya juga ada strategi dong. Karena dia masih kelas 4 SD, kalau ini nanti dia dia gagal, maksudnya dia tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang berikutnya, ke final, it's okay, dia masih punya waktu di kelas 5 dan kelas 6. So saya pikir ya enggak apa-apa, biarkan untuk kali ini karena ini very first step, enggak apa-apa Joy. Kasih dia aja. Nanti dari kali ini kegagalan maupun pembelajaran apapun, dia akan belajar untuk mendapatkan strategi yang lebih baik gitu. Menurut saya seperti itu. Setuju, Miss. Karena kayak dengan step yang dia ambil hari ini belajar untuk mempermudah dia nanti di step berikutnya. Di kelas 5, kelas 6. Karena dia udah mempelajari materi tersebut kan, duluan dari teman-temannya. Dan nantinya kalau dia kali ini tidak berhasil ke jenjang final berikutnya juga nggak masalah. Dia masih punya kesempatan di kelas 5 dan kelas 6. Dan percayalah dia akan punya mentalitas yang lebih baik lagi. Karena dia merasa dia sudah mempelajarinya. Dia hanya mengulang kembali. Itu Joy menurut saya. Nah, jadi let them theory ini tidak serta-merta kita membiarkan kekacauan. Jangan disalahartikan juga iya benar. Jangan disalahartikan. Kita tidak membiarkan kekacauan itu. Kita bisa mentoleransi lebih tepatnya. Orang lain mentoleransi pihak lain untuk memilih hidupnya selama itu tidak terlalu membahayakan. Ya sudah. Let them. Dan itu Joy, itu akan membuat kita jauh lebih tenang, lebih lega. Tapi sebenarnya susah nggak sih Miss di tengah kehidupan yang saat ini ya, apa-apa kita butuh validasi. Terus ya overthinking, walaupun udah pernah kita bahas ya Tribus, overthinking itu nggak ada ya kan. Baru ya menjadi takut, perfeksionis terhadap kehidupan. Let them ini kan bakalan sulit dilakukan, Miss. Oke. Let them teori ini dalam pencapaian validasi, sangat bisa diaplikasikan. Joy, contohnya gini. Kita tetap menjalani, apa yang kita rasa benar, kita anggap benar, sepengetahuan kita benar, dan yang terbaik yang bisa kita lakukan, dengan tidak memaksa orang untuk memvalidasi diri kita. So let them choose, they want to validate us or no. Ngerti kan Joy? Ngerti, paham. Ya sudah, let them. Karena setiap orang akan punya kebebasan untuk free will. Jangan lupa teman-teman bahwa setiap orang tuh akan punya free will untuk memvalidasi kita atau tidak. Validasi yang paling tulus sebenarnya datang ketika mereka memberikan kepercayaan ke kita. Kadang-kadang gini Joy, nah kita ini ya budaya timur, apalagi dari orang tua itu sangat sulit memvalidasi atau memberikan pujian, apresiasi terhadap anaknya apapun yang telah dilakukan. Pernah nggak gitu? Ya kan gitu kan, jangan nanti dia besar kepala gitu. Iya, bener kan? Nah, tetapi ketika mereka memberikan kita kesempatan atau memberikan kita tugas yang lainnya untuk diselesaikan lagi, itu sebenarnya validasi terbesar Joy. Bagi mereka ya. Dari mereka sebenarnya. But we let them choose. Kita dia mau kasih validasi atau tidak nggak masalah. Ketika kita butuh validasi dari orang lain, it means kita butuh air, misalnya let's say validasi itu air ya gitu. Berarti kita haus dong, kita kosong dong. Iya, itulah haus validasi. Itu jadi haus validasi dong, kan ngerti kan? Nah,
kalau begitu, kenapa kita nggak penuhi diri kita dengan validasi dari diri kita dulu? Oke. Kita tahu kita benar, oke? Kita yakini benar, kita lakukan yang terbaik, and let them. Jadi kalau cangkir kita sudah penuh, kita nggak harus perlu dari orang lain memaksa mereka untuk memvalidasi, dan kita membiarkan mereka memilih untuk memvalidasi kita atau tidak. Let them. Berarti afirmasi kepada diri sendiri, Miss. Aku berkecukupan, aku penuh. Dalam artian aku utuh, dalam artian seperti itu. Tapi Miss, sebagai yang udah membaca The Let Them Theory ini ya, mungkin Tribuners nggak semua membacain. Iya, nggak apa-apa. Miss boleh jelaskan kepada Tribuners kayak bagian apa yang paling Miss suka dari dari isi buku ini? Oke, jadi di dalam isi buku ini ada satu di halaman sekitar 165 dengan cara bahasnya tentang komunitas. Oke. Nah, kita nggak pungkiri Joy, dalam kehidupan sehari-hari kita ini sekarang itu kita sangat bergantung pada community, teman-teman, komunitas, networking, bener kan? Oke. Nah, kadang di komunitas baru kita nggak tahu nih mau menaruh diri kita di bagian mana. Betul. Iya. Oke. Pada saat itu we need to let kita biarkan diri kita untuk lihat dulu apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Oke. Bukan komunitas yang bukan apa yang dilakukan komunitas untuk kita. Kita dulu ya, jangan terbalik Tribuners. Oke. Jadi ini ada beberapa cara. Pertama adalah ketika kita mau masuk komunitas orang, kita cari dulu kecocokan diri kita dengan orang itu. Pasti dong? Iya. Ya kan? Terus apa yang kita bisa lakukan untuk blend in? Mendekat, bonding. Iya. Oke. Tapi ketika orang waktu itu kan kita kadang-kadang tidak let kita tidak membiarkan diri kita. Ada beberapa dari kita yang tidak membiarkan diri kita untuk membuka diri kan? Iya. Betul. Jadi let them di dalam buku ini juga bukan hanya membiarkan orang lain, tapi juga membiarkan diri kita waktu untuk membuka diri di komunitas baru. Oh, itu oke banget berarti dilakukan ya, Miss. Ngerti kan? Paham. Kadang-kadang kita nggak tahu, Joy, kita bisa blend dengan community ini kalau kita dari awal sudah block. Yes. Nggak, we are not in Saka. Padahal kadang-kadang di dalam komunitas itu atau di dalam perkumpulan itu, ada banyak hal yang kita bisa pelajari yang baru. Yuk kita let ourselves, membiarkan diri kita, menghargai diri kita untuk mempelajari hal-hal yang baru. Yang baru baik lagi. Iya benar, yang baru dan baik itu bagus Joy. Kalau menurut Miss itu ya. So ini banyak hal. Jadi misalnya ini menurut Miss ini cara hidup yang lebih baik ketimbang kita terus-terusan berpegang teguh pada apa yang kita mau, apa yang kita anggap benar, apa yang kita anggap orang lain wajib lakukan untuk kita dan seharusnya. Ngerti kan? Dan itu membuat kita frustrated loh Joy. So let them, it's okay. Kalau nggak, kadang-kadang kita overfeel ya. Kenapa ya dia nggak ajak aku? Dia ada teman ulang tahun, kenapa dia nggak ajak aku? Kenapa ini? Let them, it's okay. Oke, ada satu teman-teman mungkin bisa relate. Ada satu kata-kata kami ngobrol, ada teman sejawat. Jadi dia bilang, saya dari dulu punya permasalahan dengan pertemanan. Maksudnya saya bilang gitu. Kenapa? Entah kenapa saya belum menemukan, bukan tidak, tapi belum menemukan teman yang bisa complete in one set. Bisa diajak bercanda, bisa diajak serius, bisa diajak cari uang bareng, bisa diajak olahraga bareng, misalnya gitu. Semuanya complete set. Saya bilang teman itu seperti pelangi. Ada teman yang warnanya hijau. Ada teman yang warnanya biru yang menenangkan banget. Ada teman warnanya merah, bikin kita semangat. Ada teman yang warnanya orange. Jadi tapi yang membuat pelangi itu bagus, pelangi itu indah kan bukan satu warna doang. Tapi berbagai macam bervariasi
warna ada di pelangi itu. So, yang menjadikan lingkungan kita, hidup kita bervariasi sebenarnya teman-teman yang berbeda-beda juga, Joy, gitu. Lagian kenapa ya bisa berpikir untuk satu teman itu supaya bisa all in? Karena dia merasa supaya bisa bareng-bareng kayak satu frekuensi gitu. Jadi saya bilang ketimbang kita memaksa orang lain untuk sesuai kemauan kita, we let them. Yaudah kita yang cari yang saling melengkapi. Oh, I see. Gitu seperti itu. Mungkin teman-teman di sini atau Tribuners bisa relate ya. Nanti komen-komen di bawah bahwa sebenarnya it's okay untuk membiarkan orang lain, untuk membiarkan lingkungan mereka dengan dirinya membuat keputusan. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi Miss, kalau semisalnya ya, ini pertanyaan Joy. Jika semuanya menerapkan let them ini, apakah bukannya nanti akan menimbulkan sisi individualisme yang tinggi atau meningkatkan apatisme, Miss? Oke, good question. Misalnya kita seolah jadi nggak peduli sama orang lain kan. Sebagai teman atau sebagai konselor sekalipun, kita hanya bisa nolong orang kalau orang itu mau ditolong. Contohnya ya teman-teman Tribuners ya. Contohnya kalau orang itu lagi berada di dalam lubang. Dalam lubang. Kita bisa tolong orang itu. Kita ulurkan tangan kan? Iya. Kalau orang itu tidak mau memberikan tangannya, kayak mana? Kemungkinan besar dia belum ready untuk ditolong. Bisa saja dia masih mau dalam kumbangan itu. Suka dia. Let them. Biarkan dulu sampai dia puas, sampai dia mau berubah dan membuka suara tolonglah aku, kita tarik dia. Kita bantu. Misalnya dia dalam kubangan itu, terus kita tahu, tapi Miss kita kan nggak mungkin Miss, dia kan teman kita, dia kan gini-gini, dia dalam lubang itu, masa sih kita nggak bantu ini? Menurut Anda dia menderita, menurut dia apakah dia menderita? Belum tentu. Belum tentu. Jangan-jangan dia malah menikmati kubangan itu. Kira-kira seperti itu, Joy. Oke, Joy paham. Berarti bisa let them ini bisa meningkatkan self control kita terhadap diri, komunitas, dan bahkan juga pasangan ya, Miss? Jadi pagi ini saya punya satu konseling ya. Jadi ada satu pasang klien. Jadi satu pasang klien, mereka suami istri, yang istrinya sangat ekstrovert, suaminya sangat introvert. Mentok ya? Mentok gitu, full gitu. Nah, istrinya ini punya pertemanan di mana-mana. Padahal sebelum mereka menikah, mereka sudah tahu nih. Nah, pada saat itu saya ngomong akhirnya kan suaminya mulai gerah dong. Kalau istrinya, kenapa keluar terus ya? Kenapa teleponan terus sama temennya? Tiap hari apa sih yang di video call kan? Bla 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 bla. Seperti itu gitu kan. Akhirnya saya bilang, sebenarnya kamu kasih tahu nggak kalau kamu maunya seperti apa? Kasih tahu. Dia ada jalankan nggak yang permintaan kamu? Ada. Berarti kebutuhan kamu sebagai suami terpenuhi dong. Iya. Tapi kan nggak seharusnya dia video callan, dia ini. Itu kan kegiatan yang nggak penting. Menurut Anda? Menurutnya yang ekstrovert? Menurut dia yang ekstrovert itu kebutuhan dasar. Seperti dia makan. Pertanyaan saya, kalau dia sudah memenuhi apa yang kriteria kamu sebagai suami atau sebagai istri, job description-nya sudah selesai, lalu let her find her own happiness. Tapi itu kadang susah loh, Miss, dimengerti. Kayak jadi suaminya bilang, Joy, tapi kan sebagai istri harusnya nggak seperti itu ya? Iya, itu yang mau Joy bilang, susah itu, Miss, dipahami. Jadi saya bilang, nah kamu punya dua pilihan nih. Apakah kamu mau terus bertekak, fokus pada kesalahan dia yang menurut kamu sewajibnya dia lakukan, atau kamu mau melihat sisi baiknya dia sudah mau mencoba berubah dan dia memenuhi semua ekspektasi kamu di awal? Jadi kayak gitu ya. Jawabannya apa, Miss? Dia diam, beliau terdiam. Saya bilang kamu boleh mikir-mikir dulu, tapi selalu harus
selalu harus ada kata-kata manusia itu punya free will. Ingat ya Tribuners. Setiap manusia itu punya free will. Kalau dia tidak melanggar peraturan atau tidak melanggar batasan sebagai seorang istri atau wanita di luar sana, ya sudah selesai. Jadi keputusan ngomong dia, kamu berikan dia kesempatan. Ya sudah selesai gitu. Let her. Toh itu nggak keterlaluan. Tidak selingkuh. Iya, tidak keterlaluan, tidak. Iya benar. Tidak melewati batas wajar ya. Yes, tidak melewati batas wajarnya. Teman-temannya juga teman-teman perempuan. Oh. Iya, benar-benar. Iya, tapi sang suami itu maunya istrinya itu cuma di rumah, jadi rumah tangga. Kan nggak bisa. Nggak bisa lah, kayak kan gitu. dari awal kamu sudah tahu wanita yang seperti ini yang kamu nikahi kan, dia nggak bodoh kan. Bukan yang tiba-tiba setelah menikah berubah. Enggak gitu, dia sudah tahu gitu. Jadi dan ini kan pernikahan baru 1,5 tahun. Masih muda sekali. Masih mudah sekali. Biar berikanlah istri kamu waktu untuk beradaptasi dengan kehidupan pernikahan gitu. Toh selama belum punya momongan. Anak gitu. Oke, Miss. Jadi Miss udah menerapkan teori let them ini berapa tahun belakangan? Kalau dipikir-pikir 3 tahun sebelum saya baca buku ini, dipikir-pikir saya sudah menerapkan ini 3 tahun belakangan. 3 tahun belakangan. Tapi semakin saya baca buku ini, oke teman-teman, saya merasa, oh iya ya ternyata tepat juga ya gitu. Impact-nya sama Miss? I feel more peaceful, lebih damai, lebih damai. Oh ya. Lebih damai. Dengan tidak memaksakan. Karena ada beberapa hal yang kita nggak bisa maksa untuk sekarang selesai. Suka kali Joy sama kata-kata itu. Bener kan Joy? Kita nggak bisa maksain keadaan untuk sekarang ini harus selesai. Dengan we let, ya sudahlah, lepaskan itu, udah. Karena kadang kalau terlalu di push pun nggak bisa. Nggak bagus ya kan Miss? Memang dan nggak bisa. Mie instan aja butuh waktu. Iya, walaupun udah instan. Walaupun sudah instan. Joy tahu adonan roti? Tahu. Karena adonan roti kan ada yang harus di resting kan? Apa akibatnya kalau kita memaksakan stop di tengah-tengah? Ya dia bantet. Bantet nggak jadi kan? Iya. So give them time, let them. Bahkan untuk anak-anak atau teman saya lagi nangis, lagi tantrum, oke? Karena kan kita sering kan ketemu anak-anak yang kadang-kadang di playground, di mall, nangis banget. So usually saya kasih tahu mereka, aku ngerti, Miss mengerti bahwa kamu sedang upset. I know that you are upset now. Saya mengerti, tapi ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau kamu mau menangis, yuk kita geser. Tapi nanti dia kan putar-putar kan? Dia nggak mau tahu kan dia masih gitu kan, benar kan? Oke, saya akan berada di sini. Jadi saya agak jauh biasanya saya, tapi masih dalam sepantauan ya. Misalnya 2 meter agak jauh. Oke, saya akan berada di sana menunggu kamu selesai. Saya membiarkan dirinya meregulasi emosinya, memberikan dia waktu untuk melepaskan kekesalan hati. Ya sudah, give them time. Bisa? Bisa? Coba deh. Coba teman-teman aplikasikan. Kita aja deh Joy. Iya Miss. Kita aja deh teman-teman. Start from us ya. Coba ya. Kita perempuan nih, pasti ada masa PMS-nya kan? Ya betul. Oke. Pada masa PMS, apa yang terjadi dan marah. Can we handle it? We try to. Kita berusaha. Kita berusaha. Oke? Tapi semakin kita diwajibkan untuk tenang, kita makin bisa tenang nggak? Nggak, gelisah. Oke? Jadi ini teman-teman, jadi 2 minggu belakangan ini saya mendapatkan klien remaja juga. Ada 2. Dengan kasus biasa. Menurut kita biasa ya, remajanya lagi rebel. Oke, terus saya tanya, anak perempuan nih misalnya, saya tanya nih, Mami, ini anaknya sudah mens berapa lama? Misalnya gitu. Oh, baru 3 bulan yang lalu dia mulai mens pertama kali. Oke, teman-teman boleh cek, oke, wanita atau anak gadis yang baru mau mens, misalnya nih contoh doang ya, mensnya di bulan 6 ini pertama kali. Dalam 6 bulan sebelumnya, tubuhnya kan mempersiapkan dirinya kan untuk mens. Dan itu sangat gelisah loh. Itu tubuhnya lagi beradaptasi kan. Dan itu nggak nyaman. Yes. Oke. Nah misalnya mens pertama kali dalam hidupnya adalah bulan 6 ini. Di 6 bulan berikutnya mensnya masih nggak teratur kan. Iya.
Oke, kadang nanti bulan 7 ada, kadang mas enggak. flat doang, ngerti kan? Kan seperti gitu kan? Ya bener kan? Nah, itu dia juga lagi menenangkan dirinya, berusaha. Bisa kita towel lagi nih, meledak nggak dia? Iyalah. Meledak lah. Meledak. Jadi she also atau anak perempuan ini juga nggak bisa menolong dirinya sendiri. Istilah waktu itu justru dia butuh kita. Kalau kita marahin terus, kita judge dia, kamu sekarang bandel banget ya, nggak bisa diatur, nggak bisa dibilangin. Kita menambah beban buat dia, dan itu menjadi label baru untuk dia. Give her Keras time. kepala. Give her time, kasih dia waktu dulu. Karena waktu itu dia sedang mencerna, anak perempuan ini sedang mencerna. Ini nggak nyaman. Perubahan hormon pada dirinya. Iya. Yes, I see. Bayangkan kita yang sudah puluhan tahun, yang datang mensnya udah puluhan tahun, besok kita mens, hari ini kita aja makannya seperti naga. Iya. Kita makannya seperti naga, senggol bacok, ngerti kan? betul. Nah, so give them time. Karena banyak hal yang akan bloom ketika waktunya sudah tiba. Berarti Let Them ini bisa diimplementasikan terhadap banyak hal ya, Miss? Iya, kita hanya bisa memberikan acuan, kasih tahu, oke? Kita berikan batasan. Yang penting minimal ini ya. Ya sudah, mereka akan berkreasi. Apalagi ya untuk teman-teman yang bergerak di industri seni, industri kreatif. Ketika kita memaksakan ide kita, mereka semakin gak bisa mikir. Betul. Kasih tahu aja, pengennya ini temanya kurang lebih apakah friendly, apakah profesional. Let them do. Setuju. Kayak gitu ya teman-teman. Semoga membantu ya. Iya. Berarti Jarab ya mungkin di next season Miss bisa bawain buku-buku yang lain. Next sekali lagi, suatu saat kita akan ada episode special edition lagi untuk buku-buku yang lain yang bisa kita sharingkan, oke, di sesi kita, oke. Jadi kita bisa ngobrol tentang buku ini dan kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Iya, yang relate. Ya kalau Tribuners suka bisa langsung tulis di kolom komentar, mana tahu ada buku yang pengen dibahas biar kita bedah sama-sama. Ini adalah episode perdana kita untuk bedah buku ya Tribuners. Bedah buku versi teman ngobrol. Iya. Oke Miss, mungkin terakhir sebelum kita menutup episode kali ini, bisa memberikan closing statement kepada Tribuners agar mereka betul-betul bisa belajar untuk menerapkan Let Them di kehidupan mereka. Oke, kadang-kadang kita selalu merasa ketika kita memegang semua kontrol, kita memaksakan orang melakukan hal yang kita mau, kita sebenarnya itu sedang meletakkan kebahagiaan kita di orang lain. Kita sedang meletakkan kepuasan kita di orang lain. Aku akan puas, aku akan bahagia kalau dia seperti itu. Kalau dia memberikan saya validasi, kalau dia memberikan saya pujian, kalau dia seperti A, B, C, D. Berarti kita meletakkan hidup kita di orang lain. Dengan teori Let Them, kita meletakkan kebahagiaan itu di diri kita sendiri. So we let ourselves happy. Kira-kira seperti gitu. Thank you Miss Vera ya udah memberikan insight yang sangat baik pada hari ini kepada Tribuners. Semoga kita bisa menerapkan Let Them di kehidupan kita sehari-hari ya Tribuners, di dalam berpasangan, berkeluarga, komunitas, pekerjaan, semuanya. Karena itu tadi setelah Joy mendengar apa yang dikatakan Miss Vera, ya memang kita tuh jadi nggak haus validasi, kita tuh jadi nggak overfeeling, karena kita udah penuh dengan diri kita sendiri. Kita merasa utuh. Yes. Ternyata itu rahasia Miss Vera, selalu dia ketawa ketiwi ya Tribuners. Saya udah menerapkan selama 3 tahun ini, mungkin giliran Joy Miss, karena masih sering overfeeling. Ya, overfeeling. Oke, terima kasih Miss Vera udah datang ke Tribun Medan. Terima kasih teman-teman. Dan juga terima kasih kepada Tribuners yang udah menonton program Teman Ngobrol sampai selesai. Kalau begitu aku Joy, aku Miss Vera, dan yang kru bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, sampai ketemu di episode selanjutnya.